Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Santriwan, santriwati, usis dan remas Mane Maju, usahakan tiap saat ingat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena hidup kita tidak terbebas dari godaan. Yang menggoda itu mendapat predikat syaiton. Syaiton itu bisa berasal dari bangsa jin, bisa juga berasal dari bangsa manusia. Kita sering mendengar satu ayat minal jinnati wan nas. Biasakan itu. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mau berbuat, setiap kita mau berucap dan bersikap, jangan lupa menyebut nama Allah. Karena kita senantiasa perbuatan kita, ucapan kita, sikap kita didampingi dengan sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ar-Rahim. Sehingga kita nikmat rasanya dan pahala dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat dari surat Al-Fatihah yang menggambarkan betapa maha kuasanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini, termasuk kehidupan kita semua. Kita bisa merasakan nikmat dari Allah dengan segala bentuknya, makanya kita wujudkan dalam ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir. Kita senantiasa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemauan kita. Cuma karena kita sudah memproklamirkan diri sebagai orang beriman, kita dipanggil oleh Allah, diminta memberi penghormatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Satu ibadah buat kita, satu penghormatan yang akan diberikan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada simbiose mutualisme. Apa simbiose mutualisme itu? Saling menguntungkan. Itulah ya. Setiap ibadah yang ditetapkan Allah maupun Rasulnya pasti banyak keuntungan di dalamnya. Makanya saya berharap santriwan-santriwati senantiasa sering membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, saya lihat wajah dan raganya ceria dan segar-segar. Saya yakin dalam keadaan sehat semua. Sehat semua? Amin. Mudah-mudahan kesehatan kita, karena kita sandarkan kepada Allah, akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Seperti biasa, kita fokus dalam satu kajian. Dan sebelum mengaji, mari kita berdoa, mudah-mudahan ngaji kali ini tetap mendatangkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik-baik, dan bisa mengamalkan dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat doanya? Sama-sama.
ilman nafi'a wa rizq rizqan thayyiba wa amalan. mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati, edisi khusus pengambilan video kali ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya diksi yang diucapkan itu ada kalimat memeriahkan. Asal katanya apa? Meriah. Memeriahkan bagaimana kondisi di bulan Maulid ini kok supaya kelihatan meriah, sehingga banyak kegiatan-kegiatan. Atau merayakan. Asal katanya apa? Raya. Raya itu artinya apa? Besar. Membesar-besarkan keadaan dan kegiatan supaya kembali ke meriah lagi itu. Apa boleh? Ya silakan. Sepanjang perayaan dan peringatan perayaan dan kemeriahan itu tidak melanggar ajaran agama Islam. Tapi ada esensi yang penting yang sering dilupakan, yang diwakili dengan kata memperingati atau peringatan. Asal katanya apa itu? Ingat. Gitu. Ingatkah kita untuk apa baginda Rasul itu diturunkan Allah di dunia ini? Ini yang kadang-kala tidak pernah dikaji. Ya. Secara garis besar anak sekalian, ya, Rasul diutus itu punya visi. Visi itu apa? Tujuan utama. Ya, yang akan dicapai ketika misinya nanti selesai. Ini. Rasul juga punya misi. Misi itu apa? Langkah-langkah atau cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi. Bisa dipahami ya? Itulah nanti perlunya kita ingat memperingati itu. Bersyukur kita tidak hanya memeriahkan di SMA Negeri Mojoagung, ya. Kemarin kita sudah adakan peringatan dengan besar, dengan meriah. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memperingati kembali. Anak-anak sekalian, visi utama baginda Rasul sebagaimana visi-visi Nabi sebelumnya adalah untuk kemurnian iman. Iman itu istilah lainnya apa? Tauhid. Karena seiring berjalannya waktu sering iman itu terkontaminasi. Terkontaminasi itu apa? Tercampur aduk dengan keyakinan-keyakinan yang ada, yang lain, itu ya. Datangnya Nabi Muhammad disuruh memurnikan itu. Padahal mulai awal, ya, diciptakan Nabi Adam alaihissalam, pengakuan keimanannya hanya mengakui Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Yuk kita lihat yang pertama dasarnya. Satu, ada QS. QS itu singkatan apa? Quran surat. Suratnya nomor 21. Surat apa? Surat Al-Anbiya. Jumlah surat berapa? 30. Jumlah surat berapa? Ayo. Awas kalau nggak hafal dicolong wong sitok kelangan lu kamu nanti. Ayo, berapa suratnya? 100. Kok 100? Ayo, 15, 16 ngenyang. 100 santri, suasana di kota santri. Jadi tiap pagi dan sore hari selalu menyandang kitab suci, tapi jumlah surat kok enggak apa. Berapa? 114. Ayo titip bawa ras ke santriwan santriwati semana maju. Diingat-ingat itu. Kok nek dicolong wong 10 gak ngerti, iya jumlahnya mek 104 ini. Nih. Kemudian ayatnya ayat nomor 108 itu yang kita tuju. Ya, lanasnya nanti. Fokus di situ nanti.
Surat 21 itu surat apa tadi? Al-Anbiya. Kemudian jumlah ayatnya berapa? 112. Nah, jumlah ayatnya yang 112. Ya. Paling sempat melihat di rumah, ilingi 112 jumlah suratnya. Enggak apa-apa, ya. Diulang pasti akan ingat. Kemudian juznya juz 17. Ayo kita belajar tajwid sekaligus langsung kita campur dengan terjemahnya. Ada qul, qaf. Harus ada dicetak tenggorokan. Jangan kul biasa. Kalau kul biasa itu kaf, ya. Qul artinya apa? Katakan. Kalau kul biasa artinya apa? Pakai kaf. Makanlah. Loh, beda kan artinya? Salah pengucapan beda arti. Hati-hati. Inna ada nun bertasdid. Apa? Inna. Artinya apa inna itu? Sesungguhnya. Sesungguhnya teman. Ya. Matobi. Tajwidnya mat. Mat itu artinya apa? Panjang. Matobi itu panjang biasa, satu alif atau dua harokat itu. Kalau diketuk cukup 2 kali. Nah, itu. Ma artinya apa? Hanyalah. Bisa diartikan ma itu kadang artinya hanyalah, kadang artinya apa-apa, kadang artinya tidak. Satu kata tapi mempunyai banyak. Nah, makanya tinggal menyesuaikan gramatikalnya, gitu ya. Nih. Yu ada dhammah ketemu wawu. Mato bi. Gitu. Ha kalau berdiri sendiri mat berdiri sendiri mat. Kalau fathah berdiri namanya apa? Mat badal. Sama dengan matobi, cuma istilahnya saja. Yuha artinya apa? Diwahyukan. Nah, karena kita sudah punya perbendaharaan, hati lancar. Lancar kaji itu karena diulang. Ya itu. Kemudian hanya panjang ketemu alif, biasanya ada celeretnya. Nah, bukan matobi sekarang jadi apa? Majais munfasil. Panjangnya boleh 2 harokat, paling panjang 6 harokat. Yuha ilayya ada ila apa? Kepada. Ingat bukan illa lo ya. Kalau illa itu artinya apa kemarin? Kecuali. Ya di sini aku. Ilayya berarti artinya apa? Kepadaku. Anna ketemu lagi apa? Nun mati tasdid. Anna artinya apa? Bahwasanya. Hanyalah. Kemudian ilahukum ada 2 kata jadi dirangkai jadi 1. Ila ada alif fathah berdiri apa? Mad badan. Ilahu Tuhan. Ilahilas kan begitu kan ya? Tulil firdausi ahla. Duh Gusti, ya Allah. Ya. Itu begitu. Kemudian ada kum. Kamunya jamak. Kalau tunggal kata ganti kedua. Dia itu kata ganti ke berapa? 3. Kalau kedua, saya manggil misalnya Mbak siapa nih? Saya kalau manggil kata gantinya Rani, engkau atau ka engkau. Jadi di bahasa nanti ketemu ka. Iyaka kan begitu kan ya? Na'budu wa iyaka. Ka itu artinya apa? Engkau. Kamu tunggal gitu ya. Kemudian kum'i ada mim mati. Harus dibaca terang karena ketemu alif. Terang itu artinya hal mim mati syafawi. Mim mati itu paling gampang tajwidnya. Hanya ada 3.
3 itu yang 2 itu hanya satu huruf. Ya kan ya? Kalau mem mati ketemu mem, mem mati ketemu ba, ba syafawi. Kalau mem mati ketemu selain mem dan ba, alhamdulillahirabbil alamin. Ilah apa? Bukan tajwidnya dulu. Ilahun. Apa artinya? Tuhan. Kemudian hun wa, tapi bacanya hu. Dimasukkan berarti apa? Berengeng apa enggak? Berengeng itu apa? Ya, tajwidnya hun. Nah, jadi bacanya harus dengan mendengung. Dengan berarti apa? Bi. Makanya disebut idgham bi wa mat tabi khid qalqala fa maka. Ayo yang diingat kembali. Hal mengapakah? Ayo disamarkan nunnya ke ta. Ikhfa samar itu ikhfa apa nun mati? Nun ikhfa hakiki. Kalau izhar nun mati haki. Oke, alhamdulillah. Antum artinya apa? Kamu. Oke. Tumu ketemu apa tadi? Itu mimi. Muslimuna dibaca muslimun, dimatikan huruf akhirnya. Mati itu berarti sukun. Nah, namanya apa? Matarik sukun. Itulah dasarnya bahwa Nabi disuruh turun ke dunia ini, disuruh mengatakan bahwa Tuhanmu itu hanya satu. Dan nama Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dijawab di dasar yang kedua. Dasar yang kedua, QS apa QS? 112 surat Al-Ikhlas. Ayatnya 1 sampai 4. Dari jumlah surat Al-Ikhlas itu ayatnya berapa? 4. Ya ini semua 4. Ya. Juznya juz 30. Kembali ketemu kata yang sama. Kita konsen, satu tajwidnya sudah terwakili tadi agak cepat, ya. Yang kedua terjemah. Qul. Ayo alhamdulillah. Huwa. Iya. Allahu. Ahad. Satu atau yang maha Kalau membaca jangan dipanjangkan walaupun dalnya mati. Ya. Ahad. Gitu ya. Allahu Asyamad, tempat menggantungkan segala sesuatu. Biasanya tempat bergantung. Jadi ya, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, apapun bentuknya. Karena wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Itu. Jadi akad itu kalau minta butuh sesuatu kepada Allah. Satu. Yang kedua, lam apa? Tidak. Yalid, beranak. Jadi Allah tidak punya anak. Laki-laki atau perempuan. Mengapa ditegaskan ini? Karena ada keyakinan lain yang menganggap bahwa Allah itu punya anak. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Wa dan lam tidak. Yulad, diperanakan. Diperanakan itu artinya apa? Nah, tidak dilahirkan, tidak mempunyai orang tua. Subhanallah. Betul ya. Karena memang itu. Ya. Allah itu adanya tidak diadakan. Kalau dalam bahasa PMP biasanya hukum apa itu? Kausa prima, penyebab yang tidak disebabkan oleh penyebab lah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian dipertegas lagi yang akhir ini yang sangat luas. Wa apa? Dan. Lam tidak. Yakun kun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nah, kun itu apa? Jadi. Ya itu. Beda dengan Pak Tarno, nek Pak Tarno apa? Pyok dadi apa yo kan gitu. Itu Pak Tarno itu. Ini walam yakun dan Allah itu tidak jadi lahu, la pendek. Apa la itu? Pendek bagi. Karena lah nanti ada tentu pasti bisa, ya. Hu apa? Hu, ayo. Hi, ha, hu. Dia. Dianya ke siapa? Allah. Kufuwan. Setara menyamai atau tidak ada sesuatu yang menyamai. Ya. Kalau kita menyamai namanya mensekutukan. Mensekutukan itu namanya syirik. Orangnya disebut musyrik. Ahad satu. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan Allah. Karena Allah memang maha suci, tidak sama dengan makhluknya. Bisa difahami nah sekarang? Nah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma sesuai dengan doa kita. Dan ini mudah-mudahan jadi jariah kita untuk mendapatkan jariah ilmu yang bermanfaat. Ada yang perlu diulangi lagi? Langsung kita berdoa setelah membaca Al-Quran dan nanti dilanjut dengan doa. Ingat kita dapat duduk di sini karena orang tua. Sama-sama berdoa. Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Lanjut doa orang tua. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.